informasi itu kan nyebarnya hitungan detik. Ini kompleks berarti ya, Pak, ya? Dari di segi Pemprov Jabar masih belum cukup baik gitu ya. Behaviornya itu netizen mungkin ngerasa bahwa ruang digital itu sama kayak ruang di rumah. Ruang digital itu sangat bebas karena sampai sekarang itu belum ada lembaga yang bisa take down atau mengawasi 100%. Ada juga IKP Talks, kayak semacam materi juga di Humas Jabar, itu terbuka untuk umum. Bagaimana sih mengatasi namanya tsunami informasi. Di search engine-nya itu Betul, gitu kan. betul. Kok si Google tahu sih saya mau nyari algoritma mereka, udah tahu kebiasaan-kebiasaan kita. Apakah mungkin ada sosialisasi ke masyarakat atau seperti apa gitu? Iya, kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh kembali lagi di Ajib ASN ASN Jabar Jabar, ikut ikut bicara. Oke, Akang Teteh, di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan ruang digital sehat membangun masyarakat kritis di era informasi, yang tentunya kita sudah mendapatkan narasumber yang super istimewa nih dari Diskominfo Jabar ya Pak ya. ya betul. Nah, di hadapan saya ini ada Pak Nidar Nadrota Naim Sujana, yaitu beliau itu sebagai Kabid Informasi Komunikasi Publik. Ya. Pak, sebelum kita membahas nih masalah yang lebih dalam, boleh dong kenalan dulu sama Kang Teteh terkait dengan Diskominfo dan Bapak sendiri. Oke, silakan Pak. Oke, mungkin Akang Teteh dulu tahunnya Humas Jabar. Nah, semenjak tahun 2021 itu ada perubahan nomenklatur. Jadi Humas Jabar itu menjadi atau melebur dengan bidang informasi dan komunikasi publik. Oke. Dan kami tidak hanya berkaitan dengan Humas Jabar aja, tapi ada beberapa tugas dan sesuai dengan Permen Kominfo nomor 4 tahun 2024 itu adanya relasi media tadi yang berkaitan dengan Humas Jabar, ada diseminasi informasi, lalu menjadi pengampu dari Komisi Informasi Daerah, gitu kan, dan tugas-tugas lainnya. Gitu. Salah satu contohnya yang sekarang itu adalah pemberdayaan HIM. HIM itu komunitas informasi masyarakat, yang nanti akan saya sampaikan lebih detail. Gitu. Oke, terima kasih nih Pak Nidar nih. Nah, Pak, kalau kita membahas terkait tema kita tadi, ini kan di era digital sekarang nih ya Pak ya, informasi itu kan nyebarnya hitungan detik. Ya, betul. Kita berseliweran nih, dibom ibaratnya sama berbagai macam informasi yang ada di media sosial. Baik itu opini, konten, berita. Nah, itu kan kita sangat sulit ya menghadapi semua berita tersebut. Apalagi ditambah maraknya juga hoax, terus ada ujaran kebencian, dan lain-lain. Nah, itu gimana sih Pak cara kita, terutama kan dimaksud dengan ruang digital sehat. Nah, itu seperti apa sih Pak? Bagaimana kita menangani konten-konten seperti itu? Nah, jadi ruang digital yang sehat itu adalah ruang sehat yang tidak terlalu banyak bullying ya, atau bully baik antar itu netizen atau antar tokoh dengan netizen gitu. Kalau masyarakat kita kan ada tokoh yang memang viral tuh langsung gitu kan, Langsung kan Pak ya? dibully, dipuji rame. dan dibully atau positif negatif sama ramenya gitu kan. Nah, karena dan secara behaviornya itu netizen mungkin ngerasa bahwa ruang digital itu sama kayak ruang di rumah. Mereka komen biasa aja gitu, kadang-kadang tidak sadar bahwa komen itu dilihat sealam dunia. Betul. Gitu. Nggak sadar ya Pak, padahal cuma ngetik doang. Nah, dan itu ada bisa di capture sama orang lain, bisa dimanfaatkan atau tidak. Lalu di era sekarang ini ruang digital itu sangat bebas karena sampai sekarang itu belum ada lembaga yang bisa take down atau mengawasi 100%. Tapi untuk anak ada. Untuk anak ada. Sekarang itu sudah keluar namanya PP Tunas. Nah, itu untuk melindungi anak-anak dari konten digital ataupun akun-akun yang bisa mempengaruhi anak. Dan anak pun sekarang tidak boleh di atas 16 atau 17 tahun, itu nanti ada segmen khusus tentang PP Tunas. Itu tidak boleh mempunyai akun Tidak media boleh sosial. mempunyai akun media sosial. Ya. Apapun itu. Apapun itu.
TikTok, Instagram, Mobile Legend, FF, Sampai game pun. iya Roblox nggak boleh. Oh gitu. Karena dampaknya besar gitu, terutama untuk Oke. psikologis anak. Kadang-kadang banyak perilaku anak-anak kita itu dipengaruhi oleh game-game tersebut Betul. ataupun media sosial gitu. Banyak sekali informasi. Dan bagaimana dikatakan sehat ruang digital itu? Jika kita literasi digital masyarakat Jawa Barat itu sudah cukup untuk membedakan mana itu hoax, mana itu bukan, Oke. dan mana yang kita bisa bijak dalam berkomen atau menyikapi kasus tertentu yang viral, yang bisa kita punya feedback atau enggak, atau kita biarkan, atau kita ada ruang berpendapat di situ. Oke. Nah itu bisa membedakan. Gitu. Masyarakat Jawa Barat itu unik, penetrasi digital kita itu di atas 80%. Berarti sangat luas ya Pak ya? Penetrasi internetnya ya. Jadi kalau warga Jawa Barat 50 juta, 80%-nya itu berapa? Sudah ini Iya. internet ya Pak ya? Gitu kan berarti kalau 100% 50 juta, 80% angka 40 jutaan. Tetapi angka literasi digitalnya tidak lebih dari 50%, tidak lebih setengahnya. Jadi katakanlah 40 juta. Yang bisa membedakan mana itu hoax, mana itu penipuan, itu hanya setengahnya, 20 juta. Jadi penetrasinya tinggi, tapi literasinya di bawah 50%. Nah itu menjadi PR kita semua ya, Pemprov Jabar, baik di Kominfo ataupun pimpinan kita dan para stakeholder yang lainnya gitu. Oke, sementara itu dulu. Ini kompleks berarti ya Pak ya? Dari segi kematangan literasi pun memang di segi Pemprov Jabar masih belum cukup baik gitu ya Pak ya. Oke. Nah Pak, kalau dari segi tantangan terbesarnya sendiri, dari pertama mungkin literasi sudah jelas ya Pak ya. Tapi dengan berbagai macam konteks, apakah ada dari Pemprov Jabar menangani hoax seperti itu seperti apa Pak? Nah, kita punya unit khusus dan akun khusus itu namanya Jabar Sabar Hoax. Kita ada cek fakta di situ. Misalkan contoh gubernur kita ya, Kang Deddy Mulyadi, nama brandnya kan KDM. Gitu. KDM betul. Nah itu banyak dimanfaatkan oleh pinjol, judol, dan penipuan-penipuan. Jadi mereka tuh membuat foto atau video diproduksi oleh AI, seolah-olah itu nyata. Nah itu kan sangat sulit ya Pak ya. Apalagi sekarang ini AI ini sangat berkontribusi besar untuk media digital kita sekarang. Contoh misalkan, warga Jabar KDM akan membagikan misalkan bantuan 10 juta nih bagi setiap warga gitu kan. Cukup kirim KTP dan nomor rekening. Padahal itu ke link ini misalnya, sebuah link atau sebuah akun. Padahal itu digiring kebalik gitu. Mereka mau transfer malah kita yang transfer dan ditipu gitu. Misalkan untuk mencairkan 10 juta perlu biaya administrasi 500.000. Atau yang 100 juta 10 juta dulu transfer. Nanti lama-lama nambah. Gitu kan. Tapi uangnya nggak ada. Nah, itu banyak yang sekarang. Atau dapat hadiah motor dari KDM misalkan, atau dari Gubernur Jabar, atau dari Bapak Aing misalkan. Dapat motor, atau dapat umroh. Nah, mereka harus transfer dulu nih 1,5 juta, 2 juta. Nah, itu sebenarnya kan itu penipuan klasik ya. Tapi, nah ini karena dengan AI itu kadang-kadang agak sulit membedakan asli atau palsu. Nah, rekan-rekan Akang Teteh di Jawa Barat itu bisa cek akun Jabar Sabar Hoax. Nah di situ banyak konten-konten bahwa ini penipuan, ini enggak, ini asli, ini enggak gitu. Nah kalau untuk di luar Jawa Barat, gimana nih hoaxnya? Nah nanti mungkin ada podcast selanjutnya tentang khusus hoax tuh bagaimana. Jadi apakah masyarakat bisa ngecek nggak ini asli atau palsu kita di web bahas apa? Lebih dalam itu nanti ada sendiri aja, bisa panjang tuh Pak kalau bahas hoax gitu, sendiri. Bisa hoax sendiri gitu tentang hoax. Oke. Nah selanjutnya nih Pak, kalau untuk terkait dari Diskominfo Jabar sendiri, itu ada bagaimana sih cara untuk mendorong terciptanya ruang digital yang sehat ini? Apakah ada memang sebuah program khususnya atau seperti apa tuh Pak? Nah, kita ada sebetulnya pengembangan literasi digital. Itu kami itu tatap muka keliling ke desa-desa, gitu kan? Ke desa-desa. Tatap muka kita mengundang mungkin 80 sampai 100 orang perwakilan warga. Di situ kami paparkan
bagaimana perbedaan hoax dan tidak, satu. Lalu bagaimana mengupgrade akun pribadi masyarakat Oke. itu biar berdaya dan berdampak ekonomi. Oh, sampai Ya, contoh seperti misalkan itu. gini, ada dia misalkan ternak lele rumahan. Oke. Nah, jika dikontenkan bagus, kan orang bisa langsung direct beli lelenya ke yang bersangkutan. Betul. Tidak via pasar atau tidak via bandar. Nggak ada Nah, tengkulak-tengkulakan. betul. Atau misalkan gini, ada grup ibu-ibu pengajian, tapi di sana bisa menciptakan misalkan si ibu itu tuh punya keripik pisang susu keju enak. Oke. Nah, tapi bingung nih. Sebenarnya itu kalau dibeli, orang pasti beli karena enak. Enak. Cuma satu mungkin nggak tahu gimana mempublikasikannya, Betul. ya, dan mendistribusikannya. Nah, kita ini Bu, nanti ini contoh kita bikin akun media sosial, mau itu Instagram, TikTok, lalu bisa dikoneksikan ke kayak ke marketplace gitu kan, dan cara ngiklannya gimana. Intinya mah cari cuan dari masyarakat yang memang punya potensi khusus, meskipun itu sederhana. Gitu. Karena gini, dulu itu orang untuk jadi selebritis itu kan harus masuk TV dulu. Betul. Sulit Sekarang ya, Pak ya. kalau punya akunnya yang bagus gitu kan, dan niche market ya. Misalnya gini, kayak contoh, misalnya ada seorang tukang las, dia tuh ahli ngelasnya kanopi, tapi bagus gitu. Udah, dia tuh cuma konten gitu, tapi kan bisa ada kemungkinan nanti orang lihat dan pesen, Kang di mana pengandalkeun Nabi pangaosna sabaraha. Nah, dengan media sosial itu bisa low budget seperti itu gitu kan. Nah, seperti itu tadi ibu-ibu punya, atau ibu-ibu ada yang misalkan bikin bawang goreng enak, murah, higienis. Nah, itu juga bisa deh. Nah, itu di program kami peningkatan digital KIM itu kami mengundang beberapa narasumber dan influencer lokal. Jadi success story kami jadikan narasumber dan disampaikan ke masyarakat. Gini loh cara bikinnya. Setup Instagramnya gini, setup TikToknya gini. Biar enakeun dilihatnya, Akang Teteh videonya kayak gini. Gitu. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, ada juga di channel YouTube Humas Jabar, itu ada beberapa konten, itu cari cuan dari media sosial. Oh, ada. Sebenarnya dari Humas Jabar pun sudah ada, menyebarkan informasi tersebut. Termasuk ada success story ASN yang punya sampingan, tapi tidak melanggar hukum atau tidak melanggar aturan. Perlu dicatat nih ya. Misalkan saya nih gitu. Nah, apakah saya kalau punya jualan dodol itu boleh nggak sih melanggar hukum nggak gitu? Atau ada pelanggaran disiplin nggak ke saya? Ya. Nah, itu ada triknya. Misalkan tidak di luar jam kerja, terus tidak mengganggu tupoksi utama. Betul, performan kerja saya dan tidak ada kepentingan. Jangan sampai saya punya pabrik dodol dan Pemprov Jabar misalkan pengadaan dodol. Kita ya acaranya Pak di Jabar. Misalkan kudu dodol Sinidar gitu. Merek atau snackna kudu aya dodol Pemprovkeun sabaraha miliareun. Nah, itu nggak boleh. Karena itu ada konflik kepentingan di situ. Tapi kalau tidak ada, nah ini mungkin nanti ada segmen khusus juga nih kayaknya. Ini sebenarnya pembahasan yang sangat seru nih ya Pak ya. Terkait dengan ASN itu berbisnis itu seperti apa sih gitu. Terus kita juga kasih tips. Nanti dia ada juga IKP Talks. IKP Talks itu kayak semacam materi juga di Humas Jabar. Itu terbuka untuk umum. Itu ada tentang banyak sekali pemberdayaan dan bagaimana sih mengatasi namanya tsunami informasi. Tsunami informasi. Dulu itu namanya advertorial flood banjir iklan dulu itu. Contoh, banjir iklan itu gini. Dulu ya kita bangun tidur, masuk ke kamar mandi. Ya. Odol itu udah ada mereknya kan? Iya. Sampo, ya mereknya. Itu kan udah sebuah brand. Betul. Ya. Berangkat kantor, naik motor, naik mobil, di perapatan billboard. Ya. Spanduk segala macam ya. Baliho. Datang ke kantor, ada koran, ada majalah. Meminum aya merekna. Jajan ada mereknya. Jadi
ribuan informasi itu datang ke otak kita. Nah, dulu banjir, sekarang tsunami. Kenapa tsunami? Saya yakin semua orang ya, nggak hanya non ASN atau Ya. ASN, pasti misalkan nih setengah 8 kita masuk kerja, jam 7:15 udah datang, Betul. pasti scrolling ya, Kayak kosong ya. ayat kosong ya gitu. Itu kan iklan semua isinya. Betul. Instagram disisipkan. Misalnya ini, saya sekarang lagi suka mobil remote control tuh buat anak. Betul. Pasti isinya Iklannya semuanya itu algoritmanya ya, Pak, ya. tentang mobil remote control. Betul, Mau buka TikTok, IG gitu. Datang ke YouTube sama. Nah, iklannya. Itu namanya tsunami informasi. Nah, terus sekarang itu, Kang Teteh, jadi HP kita itu menelanjangi kita. Artinya apa? Mereka bisa tahu behavior kita, algoritmanya disesuaikan dengan kita yang tadi. Atau kadang-kadang kita mau buka HP nih, baru juga mau buka Google, ingin mencari misalnya gitunya, motor NMAX second. Baru juga motor, udah keluar. Motor NMAX sih di search engine-nya itu Betul, gitunya. betul. Kadang-kadang kita penasaran, kok si Google tahu sih saya mau nyari. Bisa baca pikiran gitu. Padahal enggak ya. Itu namanya algoritma mereka udah tahu kebiasaan-kebiasaan kita, apa yang kita cari, apa yang kita browsing. Jadi pasti tentang itu gitu. Oke. Kalau kita suka motor, Matic, nggak mungkin di HP kita tiba-tiba ada iklan kapal pesiar gitu. Atau iklan helikopter dijual, mal mungkin gitu. Mungkin ya Pak. Nah itu ada beberapa ada di KP Talk seperti itu, hal seperti itu gitu. Bagaimana atau mengurangi tadi tsunami informasi. Gitu. Karena kan dijejelin. Karena bagi teman-teman pengiklan gitu ya, itu kan dipaksa dijejelin. Jadi contoh, saya punya produk tadi dodol gitu kan. Terus saya bisa maksa ke Akang biar ngelihat produk dodol saya. Bisa tuh Pak. Bisa. Misalnya saya setting aja di Instagram bahwa produk dodol saya harus dilihat dari umur misalkan 17 sampai 21 tahun. Profiling. Ya, bisa di-setting gitu kan. Namanya tuh target and segmented audience gitu ya. Penghasilnya berapa? 1 juta atau sampai 2 juta. Segmen dia kebiasaannya apakah sering nonton YouTube, IG, TikTok itu bisa. Suka makanan manis, suka makanan manis, terus disisipin lokasi biasanya bisa. Sampai lokasi. Sampai ke per kecamatan bisa. Oke. Areanya gitu kan. Jadi gender, usia, penghasilan sama lokasi. Terus kesukaan. Misalnya nggak mungkin si dodol itu saya iklanin atau si algoritmanya ke orang yang profilnya diabetes gitu. Atau rasa pahit. Benar. Nah, itu ada banyak kita tips-tips di IKP Talk hal seperti itu. Jadi gitu. bahkan banjir tsunami informasi ya Pak ya, tsunami informasi yang kita terima sehari-hari itu mungkin sudah memang tertargetkan untuk kita ya Pak. Iya. Nah, disitulah kehadiran Humas Jabar atau Diskominfo. Kan ini kita sering dapat informasi, misalnya contoh ada berita nih ya. Ada kebakaran di daerah mana gitu kan. Tapi itu dari citizen journalism. Jadi teman-teman masyarakat atau Kang Teteh naikkan itu kan jadi rame we-nya. Itu benar nggak sih? Tapi ketika muncul di Pemprov Jabar atau di media mainstream, ohnya benar ya Teteh aya kebakaran gitu. Atau berita misalkan ada tsunami atau banjir di sebuah provinsi atau kota kabupaten. Ini benar nggak sih atau video lama yang dinaikin kembali? Tapi ketika ada di media mainstream itu udah pasti valid. Ya, kita ada mengeluarkan beberapa rilis juga tiap hari kerjasama dengan media mainstream. Itu benar atau enggaknya? Oke. Gitu. Jadi memang ada kerjasama juga ya Pak ya dengan media utamanya ya Pak ya. Media arus utama. Media arus utamanya. Oke. Nah sering banget ya di kita bahkan konten-konten lawas itu di remake lagi, dinaikkan, di kalau bahasanya mah mungkin digoreng ya Pak ya, digoreng deui gitu. Nah memang harus tetap kita klarifikasi kembali gitu ya Pak. Oke. Nah Pak kalau langkah sederhana nih Pak. Kan orang mah netizennya sekarang mah komen lah, bikin konten kan kadang tanpa pikir panjang. Nah itu ada peran sebelum membagikan informasi atau ada kiat tips-tips nggak sih Pak buat kita ini biar lebih aman gitu?
Jadi gini, eh Akang Teteh dulu itu ada mulutmu, harimaumu. Betul. Zaman dulu makan mulut harimau. Iya, sekarang itu jempolmu, harimaumu. Harimaumu. Contoh nih, sebetulnya ya, jangankan kita posting ya, kita suka salah balas WA grup. Misalkan, saya tuh ngomongin Kang Aryanya, tapi malah share, si Kang Arya tadi bau hitut misalnya, malah di grup yang ada Kang Aryanya. Panik. Panik gitu. Terus karena saya ninggalin HP, saya kemana dulu? Kan kalau lebih dari setengah jam atau sejam itu nggak bisa di-delete atau udah di-forward gitu. Wah itu panik. Nah jadi sebelum posting, baca dulu kita. Terus gini, kita ada undang-undang ITE kan. Ya. Nah, undang-undang ITE itu jangan sampai kita kan kadang-kadang yang namanya manusia ya suka gemes gitu. Kalau ada informasi, pingin ikut komen, atau ikut membuli, atau ikut menghina, atau ikut berpendapat gitu kan. Nah, berpendapat kita itu bisa dianggap positif atau negatif. Nah, kalau dianggap negatif dan berkeberatan di akun yang kita komen tadi yang gemes, aduh kita pingin berpendapat gitu kan, dalam tanda kutip berpendapat, itu ada konsekuensi hukum. Itu bisa sampai konsekuensi hukum. Iya, apalagi kalau sudah di screenshot. Nah, jejak digital lah orang lain. Nah, jadi saya mohon ke Kang Teteh baik ASN non ASN sebelum posting atau memberikan sebuah komen, pendapat, ditinggali lah gitu. Berdampak gak? Gitu kan? Apalagi kadang-kadang memang saya juga pribadi ya, secara kalau lagi emosi gitunya. Pinginnya status, biasanya namanya status gitu, misal ada rekan kerja saya gitu, atau saya membuat sebuah quote gitunya dengan tulisan self reminder gitunya. Ongkos self reminder tapi di posting nggak, di self reminder mah di dalam hati aja. Kan self reminder tapi rada nyepet gitu. Rada nyepet. Nah, itu juga bisa kalau misalnya berdampak sesuatu, kalau misalkan atasan atau rekan kerja kita nggak nerima, itu bisa memakai undang-undang ITE. Oh, bahkan statusnya bisa ya? Gitu. Perbuatan tidak menyenangkan. Jadi jangan dianalogikan bahwa undang-undang ITE itu untuk pencemaran nama baik, penipuan di ruang digital, media sosial, enggak. Tidak hanya itu ya? Tidak hanya itu. Nah itu hati-hati. Jadi rekan-rekan kalau misalnya ada konflik nih sama pasangan, sama teman, atasan, bawahan, sebaiknya tidak di ruang digital. Pertama itu meninggalkan jejak digital. Tapi memang ya sih kita suka agak atel sih, karena disangka tuh gini, secara psikologis kalau kita ngeliat HP itu kayak kita ngomong sama HP atau berhadapan sama HP. Padahal kita berhadapan dengan dunia. Semua orang akan melihat, semua orang bisa capture. Disangka dah circle saya unggul ningali paling oge gitunya. Ternyata ayo ngalaporkeun ceret masalah aja, berdampak hukum. Jadi mungkin lebih bijak bermedia sosial gitu. Jadi pikir-pikir dulu ya Kang ya sebelum mau nge-post, mau komen, mau berpendapat apapun itu, ya yang positif-positif aja ya Pak ya. Kayak sama kita mau nganjuk ke bank lah. Pikir-pikir bakal kebayar mual lah itu. Betul. Jangka panjang. Gitu. Oke. Nih Pak, kalau dari Diskominfo sendiri itu ada edukasi khusus nggak sih buat ranah-ranah seperti itu? Apakah mungkin ada sosialisasi ke masyarakat atau seperti apa, ada nggak sih? Iya. Kadang-kadang gini, kita kerjasama dengan selain dengan media mainstream gitu kan. Kita juga kerjasama dengan akun-akun Infocity atau Citizen Journalism atau influencer gitu, untuk mensosialisasikan beberapa tadi kayak tips ini gitu kan. Selain tadi program-program khusus gitu, pokoknya mah di akun media sosial Humas Jabar itu kita semua tips, sampai tips kemarin kurban itu milih sapi sama domba ada. Sampai segitunya ada ya Pak? Yang tidak punya penyakit mulut dan kuku. Gitu. Sebenarnya melengkap ya Pak ya. Jadi memang akun Humas Jabar ini membahas semua hal. Gitu. Nah, kalau masyarakat ada yang perlu ditanyakan tentang program Jawa Barat, tentang daily life-nya ASN, atau misalnya layanan-layanan Pemprov nih gitu kan.
Misalkan kita ada rumah sakit, Ya. terus ada layanan samsat, gitu bisa ditanyakan di sana. Bisa ya Pak ya? Atau aduan, Sampai bahkan aduan. jalan bolong, jembatan patah misalkan, atau aduan oknum ASN. ASN, semua bisa di via Humas Jabar atau via Sapa Warga. Oke. Jadi ada aplikasi Sapa Warga, di situ download aja gitu. Jadi Akang Teteh masyarakat Jabar mungkin pernah melihat kontennya Pak Gubernur yang Bale Kapeurih. Jadi orang-orang datang ke Lembur Pakuan. Lembur Pakuan, betul. Dari mulai masalah jodoh, masalah hutang, semua masalah gitu. Nah, Ada. kalau ranahnya selain pembayaran hutang dan masalah jodoh, itu bisa ke kami. Ada Balai Panangan atau bisa di Sapa Warga atau di aduan masyarakat itu ada WA hotline gitu semuanya. Ada ya lengkap ya Pak ya. Lengkap gitu. Oh. Atau misalkan ngecek, Pak ini benar nggak sih penipuan gitu. Atau mau konsultasi hukum juga ada. Sampai konsultasi hukum pun So, bisa. ada. Yang penting tidak minta dibayarin hutang, tidak dicariin jodoh, dan bukan masalah pribadi atau keluarga, pasangan Yeah. gitunya gitu. Kita jadi wasit nggak bisa. Oke. Nah, jadi Kang Teteh ya kalau misalnya itu di Sapa Warga pun udah lengkap ya Pak ya Udah sebenarnya. lengkap ya. Dari mulai pajak kendaraan pun ada. Kalau Ada, saya biasa pakai sampai- Sapa Warga untuk Iya. pajak kendaraan. Aduan-aduan pun ada. Lengkap. Oke. Ini Pak kalau misalnya terkait konten-konten negatif, Mm. spill sedikit aja mungkin kalau tadi nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait Hmm. hoax. Kalau untuk kita secara general aja untuk meminimalisir kita terkena hoax itu seperti apa sih Pak? Nah, oke. Jadi di sini tadi saya bahas literasi digital. Iya. Jadi banyak-banyak baca gitu kan. Nah, memang konten-konten yang dalam tanda kutip isinya daging gitu kan atau materi itu jarang kita baca atau jarang kita scroll. Gitu. Scroll hiburan weh gitunya yang Hmm. bikin kita ketawa Betul. atau yang suka main bola. Konten-konten tentang gol gitunya. Betul. Nah, tapi sebenarnya ada beberapa di situ tentang literasi digital. Banyak sekali. Sebenarnya Apalagi- banyak konten-konten Iya, pembelajaran ya Pak apalagi ya. di konten Humas Jabar gitu kan, itu kan pasti edukasi semua. Betul. Maupun di akun-akun medsos OPD di Pemprov Jabar gitu kan. Nah, dengan membanyaknya baca akun-akun yang positif, terus akun-akun media, Ya. itu sebenarnya kita akan lama-lama ya, feeling kita terbentuk, iya mah palsu, iya mah hoax. Betul. Nanti di segmen selanjutnya itu ada website itu yang bisa ngecek fakta. Oke. Ini si foto hoax bukan asli atau direproduksi ulang, Direproduksi ulang. diedit untuk penipuan dan seolah-olah itu bener gitu. Kan susah ya Pak ya. Heeh. Jangankan maksudnya orang tua yang kurang melek digital gitu ya Pak ya. Kita sendiri bahkan Sering ketipu. antara AI sama asli itu kudu ditilik-tilik gitu. Gitu kan. Apalagi misalkan, wah ini murah nih harga barang Nah, gitu kan, atau benar, cicilan murah. Padahal rumahnya rumah bodong misalkan, atau perumahan bodong, kita udah nyicil berapa tahun, ternyata sertifikatnya enggak Nggak gitu. ada. Jadi banyakin materi-materi yang Daging gitu ya. jadi banyak kok apa sih di timeline kita ada. Nah itu di follow aja gitu. Oke. Jadi jangan sampai hiburan terus gitu. Di balance ya Pak ya antara hiburan-hiburan kita butuhnya stres gitu. Iya stres gitu. Apalagi Tapi, pulang kerja kan, nyampe suntuk, rumah capek. sebelum ngapa-ngapain, pingin scroll dulu. Gitu. Betul. Biasanya sebelum dan sesudah kerja itu tuh scroll. Betul. Sebelum tidur ya. Eh, Oke. Nah Pak kalau misalnya dari segi literasi digital sendiri kan memang tidak hanya peran lingkungan ya Pak. Ini ada peran keluarga. Nah, seberapa besar sih Pak dampak lingkungan terhadap orang itu melek literasi digital? Nah oke. Ada banyak jurnal atau yang awalnya penelitian itu menyalahkan HP saja. Contoh atau internet. Oke. Anak saya perilakunya jadi gini karena konten-kontennya yang dilihat tidak difilter oleh pemerintah misalnya. Oke. Di situ kan banyak misalkan menjahili teman, sampai seseriaan gitunya. Nah itu kan dicontoh sama anak kita. Betul. Atau ngomong kasar, kita menyalahkan internet, pemerintah gitu kan. Padahal awalnya dari mana? Dari orang tua. Oke. Orang tua bisa melakukan pembatasan dini. Pertama screen time, misalnya dibatas. Oke.
sejam atau berapa sehari 2 jam. Maksimalnya. Terus ke YouTube sama HP-HP sekarang kan bisa dikontrol sama orang tua. Bisa. Tidak boleh akses website anu itu bisa di checklist. Nah, saya harap para orang tua itu bisa memahami atau mencari materi tentang tips membatasi gadget anak, baik itu screen time ataupun hak aksesnya. Hak aksesnya pun sebenarnya bisa ya, Pak. Bisa Sudah bisa gitu. dibatasi Ya, ya oleh orang tua. apalagi sekarang PP Tunas kan udah membatasi. Betul. Tapi anak-anak kita tuh pintar. Anak kelas 2 SD, 3 SD, dia ketika bikin akun ngakunya 17 tahun. 17 ke atas. Ya, gitu. Karena memang gini, saya juga kadang-kadang di rumah ya, kalau si anak rudet gitunya, nggak sesuai kasih HP. Kasih HP. Mau makan sambil nonton HP gitu. Berantem, udahlah kasih HP. Itu memang solusi tercepat. Tetapi ternyata ada penelitian juga, lebih sulit menghentikan kecanduan HP daripada kecanduan rokok. Oh, sudah sampai seperti itu ya, Pak? Ya. Kecanduan gadget itu. Coba gini aja, mungkin yang ngerokok bisa berhenti ya. Orang yang sama misalkan, Kang Arya gitu nya kecanduan rokok, wow, dinasehati lah, ku saya, ku orang tua, ku pasangan, semua keluarga, ya berhenti. Tapi ketika HP Anda saya ambil, pasti rebut kembali. Ya kan? Betul. Benar. Ulah main HP wae di HP nak, pasti ada berontak gitu. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Lebih berat gitu. Berat. Apalagi buat anak. Anak itu pasti ngelawan kalau HP-nya diambil. Oke. Nah, di satu sisi ya berarti banyak aktivitas anak yang kaitannya fisik lah. Bermain di luar atau bermain bersama temannya. Kurangi porsi pokoknya ke gadget gitu ya, Pak ya. Apalagi HP. kita yang karir nih dari pagi sampai sore. Betul. Apalagi suami istri dititipkan di pengasuh. Pengasuh juga kan liar pusing, geus HP na hurungkeun. Benar. Gitu. Apalagi kebanyakan yang tadi penetrasi digital kita 80%. Artinya naon? Pada punya kuota, pada punya wifi di rumah. Kan pasti. Bener ya. 80%. 80%. Tapi literasi digitalnya di bawah 50%, ya 50%. gitu. Kita titipin di pengasuh, itu kan. Nah, anak kita tuh dididik. Kalau dulu mahnya, anak teh didikan pengasuh, sekarang anak teh didikan HP, didikan YouTube. Ya, sarkasnya seperti itu. Betul. Gitu. Jadi tips bagi kita nih, nggak hanya Akang Teteh, kita semua juga itu tadi. Tolong tingkatkan literasi digital kita masing-masing dulu. Baru kita bisa membatasi kepada tadi dampak-dampak negatif gitu. Di luar ikhtiar pemerintah melalui PP Tunas yang sekarang akan disosialisasikan secara masif. Gitu. Dan biasanya itu tidak laku. Sulit ya, Pak ya. Sulit dibanding konten-konten viral gitu ya. Karena gini, bagi rekan-rekan media itu adalah bad news is good news. Tuh. Dan itu yang diberitakan. Biasanya yang negatif-negatif, tapi ada juga banyak media yang positif-positif juga itu kan gitu diseminasikan ke masyarakat luas gitu kan. Oke, jadi peran orang tua di sini sepertinya sangat penting ya, Pak ya, sebagai gerbang utama. Betul. Untuk anak paham literasi digital. Iya, gitu meskipun itu juga kewajiban kita ya sebagai pemerintah, tapi orang tua yang di awal lah, bumper paling depan. Betul. Nah, Pak, kalau dari Diskominfo sendiri ada nggak sih kerjasama? Apakah ini kita concernnya itu terhadap anak gitu? Apakah ada kerjasama dengan sekolah, dinas pendidikan untuk mensosialisasikan itu semua? Nanti akan dilakukan semua pertama ke masyarakat. Terus ke komunitas ya. Jadi kita memulai kayak komunitas MC, komunitas robotik anak tuh mau dijajaki gitu kan. Ke organisasi-organisasi perempuan, organisasi ibu-ibu. Nah, Kim itu salah satu targetnya adalah ibu-ibu. Ibu-ibu pengawasan, ibu-ibu arisan. Nah itu. Benar. Nah, kita akan perbanyak ke titik-titik itu. Nah, itu tadi untuk mensosialisasikan satu PP Tunas. Yang kedua, bijak bermedia sosial. Dan memanfaatkan media sosial dari yang hanya untuk hiburan dan killing time menjadi generator cuan. Oke. Atau generator cuan. Ya, biar UMKM kita makin banyak juga. Betul, ya, Pak ya. Gitu kan. Oke. Ini Pak, kalau misalnya media sosial kan tidak terlepas dari yang namanya influencer zaman sekarang. Nah, itu kayak gimana sih Pak? Apakah memang ada nggak sih kalau misalnya dari provinsi untuk menjangkau influencer tersebut?
untuk menambah literasi digital kita atau seperti apa gitu Pak? Betul. Nah, sekarang kami, strategi komunikasi kami itu kami menyebutnya GovComs 5.0, GovCom 5.0. Government Communication Strategy Oke. 5.0 tuh. 5.0. Seperti apa sih Pak 5.0 dari progres itu kan 1 sampai 5 Jadi berarti. kita kan sebelumnya atau sekarang itu ada di area 4.0 itu area revolusi. Oke, Eh, Sebenarnya revolusi industrinya sudah ya kan. sudah revolusi industri. Nah, eh, kalau disederhanakan dulu kita orang baca koran. Ya. Itu 2.0 sebetulnya. 1.0 tuh yang apa? Pakai asep, pakai apa? Kode-kode yang aneh-aneh lah. 2.0 itu udah mulai media koran. Koran. Terus naik ke 3.0. 3.0 tuh website. Oh, website. Era awal internet digital ya. Iya, website. 4.0 itu media sosial. OTT, over the top. Over the top. Nah, istilah technical media sosial itu OTT, over the top. Jadi media sosial Instagram, TikTok, YouTube itu adalah nama teknisnya itu over the top. Oke. Kenapa over the top? Karena di atas jaringan, contoh, yang punya infrastruktur jaringan di kita itu kan Telkomsel, XL. Nah, si YouTube, Instagram, TikTok itu berjalan over the top di atas infrastruktur. Oke, di atas itu perusahaan itu ya. Ya kan, Benar. kan si YouTube mah tidak bikin kabel sampai ke rumah kita, Enggak, fiber betul. optik Dia hanya langganan kita. platformnya saja. Iya, platformnya saja, tapi mereka yang banyak kebagian duitnya. Betul. Nah, itu istilahnya over the the top. top. Oke. Nah, itu 4.0 sekarang. Nah, 5.0 itu adalah AI. Oke, berarti zamannya AI. Jadi dulu itu masyarakat bisa di setting mau nerima informasi apa. Oke. Bisa sama pemerintah. Banyak kurasinya Pak ya di zaman mungkin koran itu kan level atau media online betul. lainnya bisa Untuk gitu. sebuah informasi naik aja kan gate-nya banyak ketika banget. 4.0 itu agak susah. Nah, sekarang kalau 5.0 itu semua drive-nya by society. Oke. Contoh. Sekarang itu ketika netizen menghakimi seseorang, itu kadang-kadang informasi itu lebih cepat sampai di kita. Oke. Daripada media mainstream. Tuh. Misalnya media nasional itu kadang-kadang mereka baru memberitakan setelah viral heula. Betul. Viral dulu baru diberitain dia harus utama. Misalkan artis gosip gitunya. Betul. Wah, gus sampai si anu. Nah, media mainstream itu 5.0. Jadi semua informasi itu drive by society. Oke. Nah, ini nih tantangan terberat kita. Kita nggak bisa memaksakan orang harus baca apa. Betul. Karena semua drive by society. Jadi kalau dulu berita itu adalah diatur oleh pembred atau editor. Kalau sekarang nggak. Editornya, pembrednya adalah algoritma media sosial. Betul. Karena yang tadi saya bilang, HP kita itu sebenarnya udah telanjang di perusahaan-perusahaan OTT, perusahaan media sosial. Mereka tahu kebiasaan kita apa. Ya. Browsingnya apa, iklan yang harus dijejelin ke saya apa, gitu kan. Sekali aja saya pernah cari martabak terenak di dekat saya. Akhirnya iklan martabak kok ya terus. Benar. Ya. Nah, itu jadi, langkah kami nih, Humas Jabar itu mulai merangkul para influencer atau citizen journalism atau mikro influencer, gitu. Tapi jangan disalahartikan kita kerjasama atau belanja pengadaan ke mereka, enggak gitu. Enggak ada. Nah, terus kita mewajibkan juga setiap perusahaan terverifikasi Dewan Pers yang kerjasama dengan kita, mereka harus punya media sosial. Jadi kalau saya placement program Jabar Istimewa, contoh barak militer, jalan lecir, kita mau ngasih tahu nih bahwa kita udah bangun jalan lecir sekian kilometer. Contoh ke media nasional. Nah, media nasional itu harus punya media nasionalnya harus punya media sosial yang dibaca oleh Jawa Barat. Saya kontrak di websitenya atau di korannya. Tapi dia harus ada sih berita itu di media sosialnya dia, di Instagram, di TikToknya dia, biar baca juga, gitu kan. Karena jujur aja, ya pernah tuh niat muka www
beritanasional.com. Hmm, Ente kan? jarang. Lamun aya di Instagram atau di TikTok aya berita ya baru diklik. Nah, Naon sih beritana? Oh. bener. Ya kan? Bener. Nonton TV. Aduh, nonton. Pernah tuh niat, saya pengen pulang kerja nonton TV. Tuh. Muntah YouTube, Netflix. Tuh. Betul banget. Ya. Scroll IG, YouTube, Netflix gitu. Oke, masih ada orang yang baca koran, dengar radio, nonton TV, tapi sekarang jumlahnya kalah dengan yang media sosial. Dan tadi seperti Bang, influencer. Influencer ini kan to influence, to mempengaruhi. Kenapa sekarang bayar iklan influencer lebih mahal? Karena terhitung dan ada justifikasinya. Contoh, saya misalkan dodol ke iklan dodol endorse ke seorang influencer ya dengan followernya 1 juta misalkan. Biayanya 500.000 sama ke media. Nah, kalau medianya dia punya media sosial itu sebenarnya efektif juga. Oke. Karena dia ada di media sosialnya juga. Karena bisa terhitung kan. Kelihatan jelas. Nge-view yang nge-like produk dodol saya berapa. Jadi influencer media sosial dengan adanya media sosial dia bisa memberikan sebuah angka yang memang evidence based. Sangat jelas gitu ya, Pak. Benar-benar telanjang sebenarnya berapa yang terhitung like, juga gitu kan yang view. Gitu. Tapi media mainstream tetap perlu diperlukan karena apa? Validasi itu ya. Oke. Ya, bentar saya nih boleh nggak nyebut merek contoh misalnya ada berita beredar di masyarakatnya masih ragunya. Itu benar tuh, tapi ketika sudah tayang, contoh misalkannya di pikiranrakyat.com atau di Instagramnya Detik, Instagram Kompas, Kumparan. Oh iya bener. Oh ya udah fix ini. Fix ya mah. Aman gitu kan. Misalnya kayak harga minyak turun ya. Wah banyak yang konten harga minyak turun. Tapi kan kita bener tuh itu sih. Tapi ketika ada di media arus utama, oh iya bener. Benar. Atau harga beras turun, harga minyak goreng wah ini jadi 10.000 misalnya. Bohong atau hoax itu dicek hoax bener tuh. Tapi ketika ada di media mainstream betul. Pemerintah sudah menurunkan misalkan harga minyak goreng atau harga BBM. Validasi juga ya Pak. Validasi. Kita kan bisa meningkatkan itu. Tapi untuk memang penetrasinya di influencer sekarang agak cukup kuat ya Pak ya. Cukup kuat gitu. Dan memberikan yaitu di evidence based. Ya ditonton 100.000 orang mungkin nggak bohong gitu. Benar. Media sosial mah. Dan biasanya saat masyarakat atau netizen lah yang dibilangnya mengikuti satu influencer tertentu, satu tokoh tertentu, udah pasti loyal gitu kan ya, melihat kontennya seperti itu. Karena niche marketnya tersegmented gitu. Influencer otomotif, influencer kesehatan, jelas targetnya gitu. Jelas. Kayak saya misalkan promosi nanti tentang penyakit mulut dan kuku kemarin ya waktu Idul Adha gitu kan. Kurban. Itu kan misalkan itu ya mikro atau influencer yang ada kaitan di sana gitu di sapi domba gitu kan atau konten-konten ternak lah gitu. Gitu aja Kang Arya. Kita masuk ke segmen akhir nih Pak. Kalau misalnya Pak dari segi dari berbagai macam topik yang kita bahas nih Pak, ini kan sangat banyak peran masyarakat juga. Nah, gimana sih Pak untuk memaksimalkan peran masyarakat itu untuk bisa berkontribusi menciptakan masyarakat yang literasi digitalnya itu bagus. Jadi gimana tuh Pak? Nah oke. Yang pertama gini, literasi digital itu naik itu yang pertama ada paparan informasi dari kami nih, dari pemerintah atau pihak swasta, sosialisasi tadi informasi yang benar dan tidak itu seperti apa gitu. Lalu yang kedua tingkat pendidikan. Itu sangat mempengaruhi ya Pak? Mempengaruhi. Tingkat pendidikannya makin tinggi, biasanya literasi digitalnya bagus. Tidak bermaksud yang pendidikannya rendah, literasinya rendah juga gitu. Tapi ini behaviornya seperti itu. Contoh, jadi ada PR besar nih dari pemerintah. Untuk pertama, yang kedua itu memutus angka atau mengurangi angka tidak sekolah atau angka putus sekolah. Jadi minimal SMA lah. SMA, SMK atau yang bagi disabilitas SLB itu wajib lah. Wajib sekolah gitu. Jangan sampai SMP udah putus, SD sudah tidak lanjut gitu. Karena akan mempengaruhi effort mengurangi literasi digital tadi.
Jadi ini mah PR bersamanya Betul. gitu. Tidak hanya PR masyarakat tapi pemerintah di sini gitu. Makanya Pak Gubernur kita kan pokoknya kudu sekolah Ya, betul. SMA-nya ditambah ruang kelas Ruang barunya kelas baru. sama unit sekolah barunya di Betul. distrik tuh. Nah itu gitu biar yang putus Angka sekolah putus sekolah itu berkurang. jadi dipaksa. Bahkan sampai hilang lah harusnya. Dipaksa karena itu. Nah karena gini akses HP dan kuota makin sini makin murah. Betul. BTS makin sini makin banyak. Yang dulunya blank spot di sebuah desa Sekarang pakai isi semua. sekarang keisi. Terus bertahap sampai 100% nanti di Jawa Barat tuh tidak ada blank spot. Oke. Kan itu mah terusnya teknologi. Nah, berarti kan nambah pengguna internetnya nambah di masyarakat. Tapi ini tadi itu pendidikan. Itu mah sudah otomatis jika level pendidikannya naik, literasi digitalnya juga Akan makin membaik. bagus. Nah, demografi kita itu ada di semacam piramida. Jadi makin atas itu pendidikannya makin sedikit jumlah demografi masyarakat yang Terdidiknya lah ya. terdidiknya gitu kan. Mungkin SD banyak sekian juta, makin ke atas kan SMP. harusnya mah idealnya mah kan seimbang ya. Betul. Contoh misalnya kayak tahun ini yang lulus SD 500.000 orang, berarti nu masuk SMP harusnya 500.000 harus oke. segitu dong. Betul. Atau lulusan SMP ada 500.000, harusnya yang masuk SMA 500.000. 500.000. Jangan sampai lulus SMP 500.000, kok yang dijumlahin yang daftar sekolah hanya 400.000, berarti 100.000 100.000. kemana di SMP gitu. Kan sebenarnya kita bisa menghitung semua. Ya, Jelas sebenarnya. jelas Pak, ya, datanya sangat atau mau jelas masuk ke gitu. madrasah atau itu kan tapi angkanya terhitung. Sangat terukur sebenarnya harusnya. Gitu. Nah, sebenarnya SMP-nya udah bagus. Lebih bagus lagi kalau dia lanjut ke Sampai D3 atau S1, ke diploma atau sarjana gitu. Jadi pendidikan kita harus gimana caranya untuk menurunkan angka putus sekolah. Oh. Itu ikhtiar dari Pemprov Ikhtiar Jabar ya. Nah, Humas juga terus gitu kan Terus gimana. sambil gambaran besar itu tercapai gitu ya Pak. Harusnya sih harus langsung tercapai gitu. Karena syarat demokrasi salah satunya adalah homogen di tingkat pendidikan. Oke. Jadi jangan sampai kesenjangan pendidikannya terlalu tinggi antara jumlah lulusan SD SMP dengan sarjana atau dengan SMA. Oke. Gitu. Berarti ini walaupun memang ya PR kita bersama. PR bersama ya Pak ya. Oke Pak, mungkin sebagai penutup apakah ada pesan dan kesan dari Diskominfo Jabar untuk masyarakat untuk cerdas, kritis dan bertanggung jawab di era informasi digital ini? Di sini kami membuka ruang berpendapat karena kan itu negara demokrasi ya, seluas-luasnya. Tapi ada batasan juga gitu. Lalu kepada semua Akang Teteh wargi Jabar yang mau mengadukan apapun itu, silahkan download Sapa Warga. Di situ ada hotline-nya, WA-nya 24 jam, pasti kita tindak lanjuti. Selain bayar hutang dan perjodohan. Dan masalah pribadi. Betul. Nah, itu dari sisi digital. Mau itu via akun IG Humas Jabar atau Sapa Warga. Nah, kalau yang pengen datang langsung bisa ke Gedung Sate di Balai Pananggahan. Ada Balai Pananggahan ya Pak ya. Misalkan butuh bantuan kesehatan atau butuh bantuan pendidikan atau isu-isu sosial lainnya, mangga itu mah. Datang aja, nanti kita lanjuti gitu. Mudah-mudahan, atau yang kasusnya berat mungkin kita bisa lapor ke pimpinan. Mau ke Pasekda, Pak Gubernur, Pak Wagub gitu. Nah itu. Pokoknya kita semua platform adalah gampang. Jadi aduannya silahkan, masyarakat mau mengadu, mau bertanya apapun tentang Pemprov Jabar atau tentang pemerintahan, silahkan ke Sapa Warga dan akun Instagramnya Humas Jabar. Kalau tentang hoax, ikuti follow akun Jabar Sabar Hoax. Jabar Sabar Itu dikelola oleh kami juga. Oke. Masih di bawah Diskominfo ya Pak? Iya, dan pengaduan itu di bawah Diskominfo. Semua seluruh OPD. pengaduan. OPD kecuali layanan Samsat sama rumah sakit. Itu mereka udah punya sendiri. Tapi boleh juga dilaporkan via kami. Tetap tidak menutup ya Pak ya? Karena sesuai peraturan Permen nomor 4 tahun 2024 itu adalah kami mengelola aduan. Tapi penyelesaian aduannya oleh dinas teknis. Gitu. Makasih. Oke, Akang Teteh, keren banget ya. Ini dari Diskominfo ternyata dari segi literasi digital atau apa kita memang harus meningkatkan baik dari kita sendiri ataupun masyarakat luas. Peran kita tidak hanya untuk kita sendiri, tapi memang
harus bersama-sama membangun literasi digital yang baik untuk masyarakat gitu. Nah, turun pisan Pak sudah hadir di Ajib. Akan Teteh, jangan lupa like, subscribe, comment, and follow sosmed JBKD Jabar dan Diskominfo Jabar. Akan Teteh, selain tayang di YouTube, Ajib juga tayang di Spotify, jadi jangan lupa di follow juga. Akan Teteh, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya hanya di Ajib, ASN Jabar, ikut bicara. Oke.